Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, siswa SDN Cikadu, pada hari ini Senin 12 Oktober 2020, alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu belajar namun secara online. Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pendidikan agama Islam, pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, untuk kalian yang belum sempat melihat materi, setiap proses belajar Bapak arsipkan atau Bapak simpan di website Bapak. Silahkan diakses ya di http://asepmulyadi.online. Alamatnya seperti ini, http://asepmulyadi.online. Nah, silakan bisa diakses. Semua materi pelajaran yang telah disampaikan kalian bisa baca berulang-ulang. Jadi bisa diakses dengan mudah. Jika ada pertanyaan, misal tentang ini Thomas Alva Edison, kisah si penemu lampu pijar, kalian bisa lihat kontennya. Di sini ada video materi yang Bapak jelaskan dan juga ada tugas di dalamnya. Jika ada pertanyaan atau saran dan lain-lain, silakan kalian tulis di sini. Nah, komentar. Misalnya, Pak, apa yang dimaksud dengan ini? Ini tugasnya bagaimana? Misalnya, tulis yang ingin kalian sampaikan atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan di sini. Kemudian isi nama kalian. Nah, di sini. Lalu email, jika sudah punya email silakan. Misal emailnya putri@gmail.com. Kalau belum punya, silakan kalian tulis saja nama kalian. Misal selfie. Tapi belum punya email, tambahkan saja @gmail.com. Seperti itu. Misal ininya ganti sama Cepi ataupun sama Dinda dan sebagainya. Tambahkan @gmail.com supaya bisa terkirim. Nah, ini kok saja. Lalu ini situs web boleh kosong ya. Ini boleh kosong. Lalu klik kirim. Seperti itu. Untuk situs web boleh dikosongkan, tidak diisi. Tapi untuk email yang ada tanda bintang seperti ini wajib diisi ya. Jadi emailnya boleh ditambahkan @gmail.com. Untuk sementara boleh pakai email yang standar lah kalau belum punya email. Tapi kalau sudah punya email, silahkan isi dengan alamat email kalian. Seperti itu. Baik, minggu kemarin sudah dijelaskan ya tentang keteladanan Rasulullah SAW. Nah, ini juga sudah dibahas kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini punya gelar alamin ya, artinya orang yang dapat dipercaya. Silahkan dibaca-baca lagi. Terus juga kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat begitu besar. Nah, selain itu juga Rasulullah SAW peduli terhadap lingkungan. Contohnya ketika berwudu, beliau menggunakan air secukupnya, tidak terlalu besar sehingga tidak mubazir air yang dikeluarkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, silakan kalian buka-buka lagi e-booknya yang sudah di-download di website Bapak. Oke, kita lihat di sini ada para siswa dan guru sedang saling membantu atau bekerja sama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, anak-anak ini sedang membersihkan atau sibuk dengan kegiatannya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nanti juga kita kalau sudah corona ini berakhir, kita akan belajar secara tatap muka.
tidak online seperti ini. Ya, tentunya kita nanti akan bersih-bersih dulu sekolah karena lumayan lama sekolah kita tinggalkan, pasti banyak debu dan kotoran. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membaca surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Hujarat ayat 12 sampai 13. Lalu juga kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Maidah dan Hujarat, dan terakhir nanti kita menulis surat Al-Maidah dan surat Al-Hujarat. Nah, amati gambar berikut. Di ini gambar yang pertama ini siswa bergotong royong membersihkan kelas. Lalu ada gambar berikutnya siswa saling membahu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang membuang sampah ke tempatnya dan lain-lain ya. Lalu berikutnya membantu mendorong gerobak kakek tua. Nah, ini ada siswa yang membantu seorang kakek mendorong gerobak. Nah, terus berikutnya ini ada aktivitas mencuci piring di dapur ya. Membantu bunda mencuci piring di dapur. Oke. Pertama kita membaca surah Al-Maidah dan surah Al-Hujarat. Anak-anak tentunya masih ingat tata cara membaca Quran surah Al-Kafirun pada pelajaran yang pertama. Ya, membaca surat Al-Kafirun, yang membaca Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan 2 dan Quran surat Al-Hujarat ayat 12 dan 13 sekarang pun tidak jauh berbeda. Nah, membaca Quran hendaknya dimulai dengan isti'azah atau isti'azah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara membaca Quran surat Al-Maidah dan surat Al-Hujarat berikut. Nah, ini ada tata cara membaca surah Al-Quran ya. Yang pertama, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Nah, kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus belajar agama? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kalau kita dari kecil sudah malas ngaji, tentunya nanti kalau sudah dewasa gitu, kita akan kerepotan dan malu kalau belajar agama sampai ketinggalan. Lalu kalau kita malas belajar agama, nanti kita tidak bisa mengajari anak kita untuk membaca Al-Quran. Dan untuk laki-laki ini sangat penting karena laki-laki adalah imam dalam rumah tangga. Jadi kita harus faham dan mengerti membaca Al-Quran supaya nanti anak-anak kita, keluarga kita bisa kita bimbing atau arahkan untuk membaca Al-Quran. Nomor 2, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat Quran surat Al-Maidah dan Al-Hujarat. Nah, cermati. Terus bacalah Quran surat Al-Maidah dan Al-Hujarat dengan tartil ya, dengan tartil. 4, bacalah berulang-ulang secara individu dan disimak oleh teman sebangku. 5, bacalah penggalan kalimat dalam Quran surat Al-Maidah dan Al-Hujarat di bawah ini. Oke, kita mulai membaca surah Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini dipenggal-penggal supaya mempermudah kalian untuk baca. Berikutnya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, sama ini dipenggal-penggal ya untuk memudahkan membaca. Berikutnya membaca Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyauni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi arti dari ayat surah Al-Maidah ini bahwa Allah telah mencukupkan nikmat untuk kita semua, dan telah Allah ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Allah telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kita, bagi umat manusia gitu. Berikutnya ini silakan baca berulang-ulang ya surah Al-Maidah yang tadi. Anak-anak, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Nah, ini nih pengertian takwa ya. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ini penting nih. Ini kandungan dari surah Al-Maidah ayat 3 ini. Sekali lagi ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, untuk umat manusia gitu. Dan kita juga harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gitu. Mulai dari bangun kita pagi hari sampai tertutup mata untuk tidur malam, banyak sekali nikmat yang Allah berikan gitu. Mata kita diberikan gratis, hidung, terus bernafas dan berkedip. Coba kalau berkedip kita harus bayar gitu. Satu kedipan misal 500 rupiah, jangan mahal-mahal. Berapa banyak kita berkedip pada hari ini? Jika harus bayar, tentunya dari umur kita lahir, dari kita lahir sampai usia sekarang, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Tetapi Allah tidak minta semua itu. Allah hanya ingin kita bersyukur atas segala nikmatnya, dengan cara kita beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kita berkedip saja. Belum lagi yang lainnya. Kita diberikan rezeki, kita diberikan nikmat-nikmat yang lain yang tentu kalau kita hitung kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan untuk kita gitu. Dan sekali lagi kita tidak perlu membayarnya gitu. Dan itu harus kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya kita membaca surat Al-Huzarat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuz tanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad
inna ba'datoni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mitang fakarih tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang menjelaskan kepada kita untuk menjauhi dari prasangka buruk ya, atau membicarakan dan mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing, ngegosip. Nah, kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh melakukan itu, menggunjing, ngomongin orang lain. Diumpamakan di sini sebagai memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentunya kita tidak mau ya, jijik gitu, memakan daging atau bangkai saudara kita yang sudah mati. Nah, begitupun dengan menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini ternyata perumpamaannya seperti itu, dan tentu Allah sangat tidak menyukai. Maka dari itu ini biasanya kaum hawa ya, ibu-ibu atau wanita suka tidak terasa tahu-tahu jadi ngomongin orang. Nah, ini harus dihindari ya. Kalau ada yang seperti itu, kita tidak perlu ikut-ikutan dan tidak perlu membahas kejelekan orang lain gitu. Jadi ngobrol boleh, silakan gitu, tetapi kalau mencari-cari kesalahan orang lain, terus ngomongin orang yang belum tentu faktanya benar gitu, menduga-duga, nah itu tidak boleh gitu. Prasangka itu adalah anggapan ya gitu, dan di sini jelas perumpamaannya sangat buruk gitu, seperti memakan bangkai daging saudaranya. Itu saking jijiknya gitu Allah mengumpamakan seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan baik laki-laki maupun perempuan untuk tidak menggunjing atau berprasangka buruk kepada saudara kita yang belum tentu itu benar. Intinya jangan ngegosip. Berikutnya kandungan surat Al-Huzarat. Nah, anak-anak, pada Quran surat Al-Huzarat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, tidak boleh ya. Atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah SWT menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu semua merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah dan jauhilah larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah SWT, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu gampang, karena Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulangi, Allah pasti akan mengampuni kita.
Nah, tetapi berbeda ketika kita punya dosa terhadap sesama manusia, baik itu teman, saudara, ataupun tetangga. Maka kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang tersebut, agar orang tersebut mau memaafkan kita, barulah Allah memaafkan kita. Jadi gitu ya. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Jika kita sungguh-sungguh, pasti Allah mengampuni. Tapi kalau kita dosa terhadap manusia gitu, maka kita harus mendatangi dan meminta maaf kepada orang tersebut, seraya kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, berikutnya ini ayat ke-13 ya. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini bisa kita ketahui kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, supaya kita nanti bisa banyak saudara dengan silaturahim ke teman, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan teman, dengan guru, dan yang lain-lainnya. Ini kita lewat dulu. Nah, anak-anak, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Nah, ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah SWT sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain di mata Allah SWT bukan harta, bukan jabatan, semuanya sama di mata Allah. Tidak ada ini kaya, ini miskin, ini pejabat, ini rakyat biasa. Yang dibedakan itu adalah ketakwaannya di mata Allah itu. Jadi semuanya kita bisa bersaing untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dengan ketakwaan kita. Bayangkan kalau Allah membagi kita atau menganggap kita dari kekayaannya atau pangkatnya, tentu ini tidak adil gitu. Allah membedakan makhluknya dengan jabatannya, dengan hartanya. Nah, tidak demikian ya. Allah itu melihat dari ketakwaan, dan ketakwaan itu bisa diraih oleh siapa saja, mau rakyat biasa, mau orang kaya, mau pejabat, mau orang tidak mampu, semuanya bisa melakukan ketakwaan jika dia niat dan bersungguh-sungguh. Nah, ini ada kata-kata moto kehidupan, sikap kebiasaan. Insya Allah aku akan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, kita biasakan sama-sama, termasuk Bapak juga, membaca Al-Quran setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak. Misal setelah sholat fardu, setelah sholat zuhur berapa ayat, 10 ayat. Terus setelah sholat maghrib, isya, dan lain-lain. Tidak perlu banyak-banyak, tapi rutin gitu dilakukan setiap hari gitu. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Ini sangat sayang ya gitu. Bahkan membaca Al-Quran ini
diberikan pahala meskipun satu huruf gitu. Maka Bapak sarankan, termasuk untuk Bapak sendiri, setiap hari minimal kita membaca Al-Quran lah gitu. Dan ini dirutinkan. Baik, ini tugas, kita lewat yang ini. Sudah ya. Kita mulai ke tugas mana tadi Bapak tugas teh. Oke. Ini untuk tugas hari Senin 12 Oktober pendidikan agama Islam. Silahkan jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, apa arti penggalan Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini? Nah, ini silakan dibuka, scroll ke atas. Artinya apa? Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Nah, silakan di scroll ke atas, ada ya terjemahannya. Yang kedua, apa arti penggalan Quran surat Al-Maidah ayat kedua ini? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Berikutnya, sebutkan contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah. Nah, di rumah kira-kira contoh perbuatan dosa itu apa di rumah misalnya? Silakan yang harus kita hindari ya. Ini nomor 4, satu aja ini ya. Nomor 4, sebutkan salah satu contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan di rumah. Nah, kira-kira apa perbuatan yang baik yang akan mendatangkan pahala di rumah? Dan yang kelima, dalam Quran surat Al-Maidah dijelaskan bahwa yang beriman tidak boleh mengganggu hewan kurban. Sebutkan 2 binatang yang digunakan untuk kurban di Indonesia. Nah, di Indonesia kurban biasanya pakai apa? Hewan apa saja? Nah, itu tugasnya 5 ditambah. Jadi ini halaman berapa nih? Halaman 71 ya. Tugasnya halaman 71 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu yang pertama. Yang kedua mana tadi? Yang kedua silahkan. Nah, ini aja. Silahkan kalian membaca surah Al-Hujurat ayat 13 saja. Nah, membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Kirimkan ke Bapak. Nah, jadi tugasnya 2. Yang pertama mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 halaman 71. Yang kedua, membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bentuk video. Jadi kalian membaca Arabnya ini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabirun. Sampai sini nggak perlu terjemahannya, nggak perlu. Tapi kalau mau dibaca sekalian boleh. Bapak ingin kalian mendengar kalian membaca ayat Al-Quran ya. Seperti itu. Yang ini membaca surah Al-Hujurat, halaman ini halaman 64 di Bapak nih. Yang ini halaman 64. Oke, Bapak ulang lagi, kerjakan tugasnya halaman 71. Di Bapak di sini halaman 71. Yang ini nomor 1 sampai 5. Lalu kalian membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bentuk video. Kirimkan ke Bapak lewat WhatsApp Japri ya, jangan di grup.
Baik, untuk pendidikan agama sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di website Bapak di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.